Wahyu 3 ayat yang ke-14 hingga ke-21. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakalah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama denganku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Hai, aku Selina, dan di sini aku mau ajak kalian buat ngobrol dikit, ngobrol bareng soal salah satu perikop dari Kitab Wahyu, kitab Injil terakhir dalam Perjanjian Baru, yang menurut aku cukup unik, cukup relevan untuk kehidupan kita sekarang ini. So, kita lanjut baca perikopnya dulu ya, biar ngerti apa yang bakal kita bahas nanti. Oke, setelah baca perikop tadi, semoga udah dapat gambaran dikit ya. Tapi sebelumnya, aku mau kasih gambaran dikit nih. Gimana sih jemaat Laodikia itu pada masa Tuhan Yesus? Aku dapat ini dari berbagai sumber di internet ya, jadi correct me if I'm wrong. Dan aku simpulin dari berbagai sumber itu ada 2 poin penting. Kalau jemaat Laodikia itu kehidupan mereka berkecukupan, bahkan cenderung kaya. Nah, karena mereka berpenghasilan yang cukup, gaya ibadah di sana tuh ya yang pasti megah. Rumah ibadahnya megah, dan persembahan yang mereka beri pun jumlahnya besar. Tapi sayang, Tuhan melihat mereka tuh suam-suam kuku. Maksudnya, ya mereka nggak dingin, nggak panas, kayak di perikop tadi, alias nggak pasti A, nggak pasti B. Maksudnya tuh mereka tuh kelihatannya ibadah jalan, persembahan jalan, tapi mereka tinggi hati. Sayangnya di ayat 17 tadi mereka bilang, aku telah memperkaya diri. Nah, artinya mereka tuh rasa, ini loh aku udah ngumpulin uang sebanyak ini, aku udah ngumpulin harta sebanyak ini, dan mereka jadi merasa ibadah itu hanya sekedar formalitas atau kewajiban buat nunjukin, ini loh aku mampu dengan kekayaanku, aku bisa kasih persembahan lebih. Tapi di dalam kehidupan mereka tuh mereka nggak terlalu perhatiin Tuhan, mereka nggak merasa kalau apa yang mereka miliki itu tuh dari Tuhan. Mereka taunya ini nih hasil kerja aku, hasil kerja keras aku sendiri. Nah, meskipun Tuhan tahu sikap tinggi hati jemaat Laodikia ini tadi, tapi Tuhan tetap setia sama janjinya, janji keselamatannya dia. Pada ayat 19 tadi juga Tuhan sebutin kalau dia akan tetap menjadi Tuhan yang setia. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih, apa sih relevannya jemaat Laodikia sama masa sekarang tuh? Aku yakin deh kita pasti pernah lihat, atau bahkan mungkin ada di kita yang kadang
lupa kalau apa yang udah kita capai, prestasi yang udah kita capai sampai detik ini, itu semua karunia Tuhan. Kadang kita merasa kayak, oh gila, aku bisa berhasil ini nih. Tapi kita lupa, kita bilang, Tuhan terima kasih sudah diberi talenta, sehingga aku bisa mencapai ini. Kadang kita lupa kalau apa yang udah kita capai, setiap suka duka, sukacita tuh semua datangnya dari Tuhan, ya kan? Jadi aku pikir kisah perikop ini mirip-mirip lah sama apa yang sering kita temui, bahkan mungkin kita alami di masa sekarang. Nah, di sini aku mau tunjukin apa sih pesan Tuhan lewat perikop ini. Oh ya, disclaimer, aku ambil ini dari sudut pandang aku, juga beberapa sumber yang aku baca di internet buat mantepin pesannya gitu. So, disimak ya habis ini. Nah, sampai di penghujung nih, aku cuma mau bilang intinya dari perikop ini tuh, Tuhan mau kita sebagai umat Kristiani nggak hidup munafik, gak cuman formalitas tentang gereja, ibadah, tapi juga kita tempatkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Mau hal sesimpel makan, ngerjain PR, kita minta penyertaannya, karena kita nggak pernah tahu gimana sih mujizat Tuhan itu bekerja lewat kita, atau bahkan lewat orang-orang di sekitar kita. Jadi selalu put God first on everything you do, dan juga untuk selalu bersyukur soal apapun yang kita dapetin di hidup ini, entah itu hal baik, hal buruk, tetap bersyukur bahwa itu tuh semua Tuhan taruh supaya kita belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang segambar dengan Kristus, dan juga kita bisa jadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. So, that's it. Thank you udah nyimak video ini, dan semoga pesan Tuhan ini bisa menyentuh hati kamu dan juga kasih kamu motivasi untuk selalu spread happiness, spread berkat buat orang banyak di sekitar kamu. God bless. Thank you.